Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, baik. Amin. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu kesemangatan kalian dalam belajar. Coba kalau nanti saya bilang kelas 6 semuanya jawabnya fikir, dikir, amal, Allahu Akbar. Seperti itu. Siap semuanya? Siap. Coba siswa kelas 6. Pikir, dikir, amal, Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Baik, untuk mengawali pembukaan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dibimbing dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin doa, silahkan Ali. Baik, Pak, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kali ini dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ali. Untuk sekarang kita akan mengabsen terlebih dahulu. Bu Sriani. Hadirah, Pak. Ali. Hadir. Dodi. Hadir, Pak. Gojali. Hadir. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan menyampaikan dahulu tentang tujuan dari bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tujuannya yaitu kalian dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang yang halal dengan baik. Yang kedua, kalian dituntut untuk selalu membiasakan diri mengkonsumsi binatang yang halal dan baik. Kemudian yang ketiga, kalian dituntut untuk mengetahui tata cara penyembelihan hewan. Kemudian yang keempat, kalian dituntut untuk bisa mengambil hikmah dari pembelajaran tentang binatang halal kali ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran tentang bahasan kali ini, ada yang bisa tidak mengertikan tentang apa itu binatang halal? Coba dari kalian ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Ali silakan. Setahu saya, Pak, binatang halal itu binatang yang boleh dimakan, ya, yang diperbolehkan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ali. Tepuk tangan untuk Ali. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban Ali? Ya, Pak, saya, Pak. Ya, silakan Gojali. Ya, jadi binatang halal itu binatang yang boleh dimakan, yang menjadikan tubuh kita sehat, Pak. Beri tepuk tangan untuk Gojali. Supaya lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan hewan halal yang dapat kalian makan. Coba lihat di tab berikut ini. Coba kalian perhatikan di sana hewan apa saja. Ada kerbau. Sapi, Pak. Ada kerbau, ada sapi, Ayam. Ada bebek, Pak. ayam. Dan untuk lebih jelasnya tentang pengertian binatang halal, nanti Bapak akan melihatkan kepada kalian dari video tadi yang ditampilkan bahwasanya binatang halal itu ada yang binatang yang hidupnya di darat, kemudian ada juga binatang yang hidupnya di air. Seperti tadi binatang yang hidupnya di darat itu seperti kambing, kerbau dan lain sebagainya. Ataupun binatang yang halal dimakan yang hidupnya di air itu semua jenis binatang
itu halal untuk dimakan. Meskipun seperti ikan itu dalam keadaan mati itu halal untuk dimakan. Kemudian sebelum Bapak membagikan tugas untuk kalian untuk meresum ataupun merangkum dari bahasan-bahasan yang nanti Bapak akan sampaikan, silakan kalian membuat 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu silakan untuk Gojali dan teman-temannya untuk merundingkan ataupun membahas tentang arti dan jenis-jenis binatang yang halal. Kemudian kelompok kedua silahkan oleh Dodi cari pengertian ataupun bahasan bagaimana supaya kita membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Kemudian untuk Ali silakan cari bahasan tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan supaya hewan tersebut menjadi halal. Kemudian untuk Kusriani silakan cari bahasan tentang hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Ya. Nanti Bapak akan menyuruh tiap-tiap kelompok ataupun ketua kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan tentang bahasan-bahasan yang tadi kalian tugaskan oleh Bapak. Silakan untuk merundingkan dengan teman-temannya untuk meresum ataupun merangkum atau mencari bahasan-bahasan dari buku, boleh dari majalah ataupun yang lainnya. Silakan Bapak kasih waktu selama 10 menit. Sudah beres semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Diisi LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama, untuk Gojali, untuk menerangkan ataupun membahas tentang materi yang tadi Bapak kasihkan. Baik, Pak. Nah, kayak ini dari kelompok 1 yang membahas tentang menjelaskan arti dan jenis-jenis binatang halal. Nah, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, jenis-jenis binatang yang halal yaitu 1. Kelompok binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Yang kedua, kelompok binatang yang hidup di air. Ketiga, binatang unggas. Dan yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Gojali dan teman-temannya. Kan kelompok 2, Dodi. Ini adalah kesimpulan dari kelompok 2. Itu bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi. Tetapi di samping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, dan halal pada cara mendapatkannya. Ya, terima kasih Dodi dan kawan-kawannya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok Dodi. Untuk kelompok 3, silakan Ali. Ya, baik, Pak, terima kasih. Teman-teman sekalian, kelompok kami, kelompok 3 tadi mencari informasi tentang rukun dan syarat penyembelihan hewan yang baik. Untuk rukun penyembelihan yang baik, yang pertama yaitu ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Ketiga, ada alat untuk menyembelih. Dan keempat, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Adapun syarat-syarat penyembelihan diantaranya adalah yang pertama, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Dan yang keempat, alat untuk menyembelih itu harus tajam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Ali. Silakan kelompok 4, Kusriani untuk memaparkan hasil diskusinya. Hikmah mengkonsumsi binatang halal antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4, Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Kusriani dan teman-temannya. Beri tepuk tangan. Baik. Terima kasih kepada semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusi dan juga hasil rangkuman kalian dari tugas Bapak. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Pak? Oh iya, silakan Kusriani. Iya, pertanyaan ini saya tujukan untuk kelompoknya Gojali ya, Pak ya. Sebutkan contoh binatang darat yang boleh dimakan apa saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kusriani atas pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 1 boleh menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kusriani tadi, yaitu contoh binatang halal yang di darat. Yang pertama kambing, kemudian ayam, sapi, bebek, dan unta. Oh iya, terima kasih atas jawaban dari Gojali. Intinya kita selaku pelajar seharusnya bisa mengetahui ataupun memahami binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Kemudian hal yang boleh dimakan itu 1, ada binatang darat dan juga ada binatang laut. Tapi konsumsi binatang yang halal itu banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil apabila kita memakan binatang yang halal, diantaranya tadi membawa keberkahan bagi kita. Beda dengan kita memakan makanan ataupun binatang yang haram. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk meningkatkan rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang selanjutnya sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Kita sebagai siswa harus pandai-pandai memilih binatang supaya kita terlindung dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kali ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan membawakan manfaat untuk kalian dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Robbal. Untuk terakhir, Bapak akan membagikan evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan mengirimkan ke Google Classroom ya, yang mana nanti kalian isi lewat Google Form bahasan ataupun soal-soal yang Bapak bagikan ya. Kemudian bagi yang besar nilainya nanti Bapak akan reward kepada kalian ya. Maka dari itu silakan kalian cari isi-isinya supaya kalian mendapatkan nilai yang banyak. Yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup bahasan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.